Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron dan teman-teman media sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan update penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari dana siap pakai pada BNPB tahun 2020. Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah mengumumkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dan 2 diantaranya telah dilakukan penahanan. Dan pada kesempatan kali ini terkait dengan penahanan dan juga konstruksi perkaranya akan disampaikan oleh Bapak Nurul Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KPK akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana siap pakai atau DSP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2020. Pada hari ini, Jakarta, tanggal 1 November 2024, hari Jumat ini, KPK menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020. Berdasarkan proses yang telah dilakukan mulai dari penyidikan ini, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara BS selaku pejabat pembuat komitmen pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kedua, Saudara SW selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Dan 3, Saudara AT selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. Selanjutnya KPK akan melakukan penahanan terhadap Saudara AT untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, tanggal 1 November sampai tanggal 20 November. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK Gedung ACLC atau Gedung C1. Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya, yaitu Saudara BS dan Saudara SW, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diperpanjang per tanggal 17 Oktober 2024. Dalam konstruksi perkara, dapat kami sampaikan bahwa pada sekitar Maret 2020, Saudara SDK selaku Dirut PT YS selaku perusahaan yang mewakili para produsen APD alat pelindung diri menunjuk PT PPM, yaitu PT Permana Putra Mandiri sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. PT GAI selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. Pada tanggal 20 Maret 2020, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan Rp500 per set persatuan. Kemudian pada 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di kawasan Berikat dan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumen, bukti pendukung maupun surat pemesanan. Pada tanggal 22 Maret, Saudara SDK dan Saudara SW selaku Dirut PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan
sebagai authorized seller APD sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dolar pada saat pemesanan. Pada tanggal 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerjasama distribusi APD dengan margin 18,5% diberikan kepada PT PPM. Pada 24 Maret 2020, dalam rapat Saudara HM selaku KPA BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan SW agar diturunkan dari harga 60 dolar Amerika menjadi 50 dolar Amerika. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD merek yang sama yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp370.000. Dalam rapat juga disimpulkan bahwa PT PPM akan menagih pembayaran atas sebesar Rp170.000 per set yang didistribusikan TNI dengan harga Rp50.000 per set, artinya 50 USD per set, atau harganya sekitar Rp700.000. Ada gap antara 370 dengan harga Rp700.000 per set. Pada tanggal 25 Maret 2020, PT EKI dan PT YJ melakukan pemesanan 500.000 set APD dengan menyerahkan giro sebesar 113 miliar bertanggal 30 Maret 2020. Dokumen kepabeanan dan dokumen lainnya sengaja menggunakan data PT PPM karena PT EKI tidak mempunyai izin penyaluran kesehatan, tidak memiliki gudang, dan non-PKP. Pada 27 Maret 2020, Saudara SW menghubungi Kepala BNPB pada saat itu, diantaranya untuk segera dilakukan pembayaran terhadap Rp170.000 per APD yang diambil TNI, dan meminta diberikan SPK dari BNPB agar sesuai dengan pengamanan RAW material dari Korea. Pembayaran pertama sebesar 10 miliar dilakukan pada 27 Maret 2020 dari bendahara BNPB kepada rekening BNI PT PPM, di mana pada saat itu belum ada kontrak ataupun surat pesanan. Pembayaran kedua sebesar 109 miliar dilakukan pada 28 Maret 2020 dari PPK Pusat Krisis Kementerian Kesehatan kepada rekening BNI PT PPM. Di sisi lain, Saudara HM baru menunjuk Saudara BS sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI pada 28 Maret 2020. Sedangkan surat keputusan penunjukan tersebut dibuat backdate tertanggal 27 Maret. Pada rapat itu juga diterbitkan surat pemesanan APD dari Kementerian Kesehatan kepada PT PPM sejumlah 5 juta set dengan harga satuan 48,4 USD yang ditandatangani oleh Saudara BS selaku PPK, Saudara AT selaku Dirut PT PPM, dan Saudara SW selaku Dirut PT EKI, di mana dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Selain itu, surat pemesanan tersebut ditunjukkan kepada PT PPM, tetapi PT EKI turut menandatangani surat tersebut. Pada tanggal 15 April 2020, Kementerian Kesehatan memberikan surat pemberitahuan kepada Direktur PT PPM bahwa sampai tanggal 15 April 2020, PT PPM telah mengirimkan APD sejumlah 790.000 set dari total 5 juta set yang sudah dipesan. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 dilakukan negosiasi ulang berkaitan dengan harga yang disepakati. Pertama, barang yang dikirim tanggal 27 April 2020 sampai 7 Mei 2020 dengan harga Rp366.850 dengan jumlah 503.500 buah set. Barang yang dikirim setelah tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp294.000.
bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 Kemenkes telah menerima sebanyak 3.140.200 set APD. Dalam konstruksi perkara tersebut terdapat perbuatan hukum di antaranya PT EKI dan PT YS terlibat dalam mata rantai pengadaan APD tanpa memiliki izin penyaluran alat kesehatan atau IPAK. Hal tersebut berlawanan dengan ketentuan Permenkes nomor 1191 garis miring Menkes garis miring per garis miring 8 garis miring 2010 bahwa penyalur alat kesehatan wajib memiliki IPAK yang diatur Kemenkes. Kedua, kerjasama antara PT PPM, PT EKI, PT YS, dan para produsen APD merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berlawanan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana pengusaha dilarang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran sehingga terbentuk monopoli. PT EKI dan PT PPM tidak menyiapkan dan menyerahkan bukti pendukung kewajaran harga kepada PPK, sehingga melanggar prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat, yaitu efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020. Dalam hal ini huruf E nomor 2 dan 3, yaitu terkait harga ditetapkan berdasarkan bukti kewajaran harga yang diberikan oleh penyedia. PT EKI ditetapkan sebagai penyedia APD padahal tidak mempunyai pengalaman untuk mengadakan APD sebelumnya. Atas pengadaan tersebut, berdasarkan audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 319 miliar. Perbuatan para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam hal konferensi pers atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pelindung diri APD di Kemenkes tahun 2020. Kami kembalikan ke Mas Budi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gufron yang telah menyampaikan poin-poin dugaan tindak pidana korupsi pengadaan APD. Teman-teman, karena perkara ini sudah disampaikan juga pada sebelumnya, jadi kita akan beralih untuk tanya jawab. Kita akan beralih untuk tanya jawab terkait dengan isu kelembagaan. Namun sebelumnya kami persilahkan untuk Saudara AT untuk kembali ke tempat. Baik, kita buka untuk sesi pertama. Satu, nanti sebut nama, media, dan pertanyaannya, Mas Chandra. Iya, mau nanya pertama soal LHKPN, Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan yang sudah dilantik sama Presiden Prabowo Subianto, itu apakah sudah ada pihak-pihak yang melaporkan ke KPK dan apa himbauan KPK untuk orang-orang itu agar segera melaporkan LHKPN tepat waktu? Yang kedua mau nanya soal, mumpung ada Pak Gufron, isu soal laporan gratifikasi anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Nah, itu kelanjutannya gimana? Apakah benar KPK menyatakan bahwa Kaisang bukan penyelenggara negara yang tidak harus melapor? Ya, itu aja. Selanjutnya. Saya Guri dari Majalah Keadilan. Saya mau nanya ke APD dulu boleh Pak ya? Terkait APD. Ya. Kita diskusi di luar kasus, Mas. Oke. Saya mau tanya terkait perkembangan perkara Prof. Edi Omar Hiraij. Apakah sudah dihentikan perkaranya, penyidikannya atau belum? Karena saya juga masih ingat betul bahwa KPK mengklaim bahwa substansi perkara dugaan korupsi Prof. Edi Hiraij ini tidak gugur meskipun status
tersangkanya ini sudah dicabut gitu. Nah, kemudian Coba diulang yang terakhir. Yang terakhir apa tadi Mas? Tadi kata-kata yang terakhir. Status hukumnya? Status hukum. status tersangkanya kan sudah dicabut oleh pra peradilan kan gitu Pak. Lantas pertanyaannya? Saya masih ingat substansi perkaranya itu masih berlanjut gitu atau tidak gugur gitu. Nah, pertanyaan kedua, sudah berapa saksi saat ini yang sudah diperiksa terkait perkara Pak Edi ini? Kemudian apakah sudah dibuat sprindik baru? Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Kori. Satu lagi. Saya Fikri dari Bloomberg Teknos, Pak. Izin Pak ingin bertanya mengenai follow up dari diskusi yang kemarin dilakukan oleh pimpinan dan koalisi masyarakat sipil. Nah di sana setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan, mereka bilang mengenai kasus Blok Medan di sidang AGK itu katanya pimpinan dan koalisi masyarakat sipil itu ada kesepahaman gitu. Kalau misalkan di sana tuh ada terjadinya peristiwa tindak pidana yang harus ditindaklanjuti oleh KPK mengenai keterlibatan Bobi Nasution dalam Blok Medan ini gitu. Nah, saya cuma ingin tanya mengenai apa sih kesepahaman yang dimiliki KPK yang ditangkap oleh KPK dan koalisi masyarakat sipil gitu. Makasih. Oke, 3 dulu ya untuk sesi pertama. Kami persilakan Pak Gufron. Terima kasih. Pertama berkaitan dengan LHKPN, jadi bahwa ada ketentuan pejabat baru itu harus menyampaikan LHKPN-nya maksimal 30 hari sejak dilantik. Jadi kalau dilantik pada tanggal 21 Oktober, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertama kalinya, itu kan untuk pejabat yang pertama kali ya, sebagai pejabat. Untuk melaporkan kepada KPK selama 30 hari. Jadi kalau tanggal 21 dilantik, maka sampai tanggal 21 November berkesempatan untuk melaporkan tentang status ataupun harta kekayaannya kepada KPK. Sementara untuk yang sudah ataupun sebelumnya sudah jadi pejabat, maka itu tidak perlu lagi. Itu sudah kita sampaikan kepada para pejabat yang dilantik baik sebagai menteri, juga sebagai wakil menteri ataupun jabatan-jabatan lainnya yang merupakan berkewajiban untuk melaporkan kepada KPK. Apakah KPK sudah menyampaikan? Jadi KPK statusnya sudah menyampaikan himbauan, pemberitahuan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seberapa yang sudah melaporkan, nanti kami akan update dulu ke Direktorat LHKPN ya. Kami belum mengupdate-nya. Ya, oke. Oh, batas waktunya 3 bulan katanya Mas Budi. Itu pertama ya. Kedua, berkaitan dengan pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari saudara Kaesang. Jadi saudara Kaesang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratis atau tidak, yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Kasus seperti ini, KPK kalau nggak salah sebelumnya telah menerima juga ada 3 kali. Juga misalnya pernah Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin itu bukan penyelenggara negara, maka kemudian tidak dapat oleh KPK ditetapkan statusnya sebagai gratis atau tidak. Juga pernah seorang dokter tersebut dokter dari swasta, menerima dari pasien, tapi karena dokternya tersebut dokter swasta, maka kemudian juga oleh KPK diputuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai
gratifikasi atau tidak. Yang ketiga, pernah juga seorang guru. Guru ini juga guru swasta yang menerima dari wali murid setelah kenaikan. Maka kemudian KPK juga pernah memutuskan bahwa laporan tentang gratis atau tidaknya kami putuskan tidak sebagai merupakan gratifikasi. Jadi demikian halnya juga, kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan Saudara Kaesang oleh Saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Ketiga, tentang Saudara Edi Herij. Sebagaimana juga diketahui bahwa putusan pra-peradilan telah memutus penetapan tersangka terhadap Saudara Edi Herij dinyatakan diterima pra-peradilannya, dan karenanya kemudian KPK telah secara hukum putusan itu menetapkan bahwa penetapan tersangka kepada Saudara Edi Herij menjadi tidak sah. Atas apa yang dilakukan oleh KPK, sejauh ini kami juga kemudian mencoba melakukan koordinasi, karena kemudian berdasarkan informasi dari koordinasi dan supervisi menyampaikan bahwa kasus tersebut antara Saudara Edi Herij dengan Helmut juga sedang kemudian berperkara dalam dugaan penipuan, sehingga relasi antara Edi Herij dengan Saudara Helmut itu kemudian juga sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim. Jadi atas peristiwa tersebut yang semula oleh KPK ditersangkakan, kemudian dipraper, kemudian KPK dinyatakan tidak sah dalam penetapan tersangkanya, kami akan melakukan proses penyidikan kembali, tapi kan statusnya sudah gugur penyidikannya. Maka kemudian ketika akan dilanjutkan, kami mendengar, dan karenanya kami sedang berkoordinasi dengan Bareskrim, apakah kasus ini kasus yang sama? Apakah kasus ini juga atas sebuah peristiwa hukum yang satu? Kalau satu, maka kami kemudian perlu berkoordinasi. Tetapi kalau kemudian ternyata kasus ini merupakan kasus yang berbeda, tentu kami kemudian akan melakukan proses mengulang proses penyidikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena yang dipersalahkan adalah kami menetapkan tersangka sebelum proses penyidikan dan alat-alat buktinya dianggap diperoleh sebelum proses penyidikan. Sebagaimana putusan mengatakan bahwa proses penetapan tersangkanya seharusnya dalam atau setelah ditetapkan proses penyidikan, dan yang kedua, alat-alat buktinya juga yang dikumpulkan dalam fase masa penyidikan. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang keempat, diskusi ataupun penerimaan pimpinan KPK terhadap beberapa mantan pimpinan KPK, juga teman-teman LSM maupun NGO yang hadir ke KPK. Berapa hari yang lalu ya? Hari kemarin. Oh, kemarin, ya. Prinsipnya para pimpinan dan juga NGO itu sebenarnya mendukung KPK dan juga kemudian menyampaikan beberapa laporan memang. Termasuk mungkin sebagaimana Anda tanyakan tadi Blok Medan dan lain-lain, tetapi tidak hanya itu ya, ada beberapa yang lain. Prinsipnya KPK menerima dukungan dan juga kemudian menerima laporan tersebut, dan laporan tersebut sedang dalam proses penelaahan di tim PLPM KPK.
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan karena prosesnya masih dalam proses penelahan, jadi kami tidak bisa menyampaikan hasilnya karena masih baru kemarin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi